Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Di akhir zaman kelak akan muncul seorang laki-laki yang dia merupakan ahlul bait atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan ilmu agama. Dia akan memimpin selama 7 tahun dan dia akan mengisi dunia ini dengan keadilan. Pada hari itu, umat merasakan nikmat yang begitu besar, yang mana nikmat tersebut belum pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Tanaman-tanaman bertumbuhan secara lebat, hujan lebat yang menghijaukan dunia, musuh yang tunduk, dan kebaikan-kebaikan di hari-hari tersebut berlangsung langgeng. Maka saudaraku sekalian, siapakah itu Imam Mahdi? Dan di manakah dia akan turun? Apakah di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya ya. Imam Mahdi, nama aslinya adalah, beliau memiliki nama yang sama dengan nama Rasul kita Rasulullah SAW, dan nama ayahnya juga sama seperti nama ayah Nabi SAW, yaitu Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah radhiyallahu anha, kemudian melewati jalur Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Perkataan tadi didukung oleh Imam Besar Ibnu Katsir. Beliau berkata tentang Al-Mahdi di dalam kitab An-Nihayah atau Al-Fitan wal Malahim jilid 1 halaman 31. Dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu anhu. Salah satu dari sifatnya diterangkan di dalam riwayat, beliau juga memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Tempat keluarnya, Al-Mahdi akan keluar dari arah timur. Diterangkan di dalam hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Fitan, Bab Khurujul Mahdi, jilid 2 halaman 1367. Imam Besar Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menjelaskan tentang perkataan atau hadis yang tadi, yang dimaksud dengan simpanan pada redaksi tersebut adalah simpanan Ka'bah. 3 orang dari putra-putra khalifah akan saling membunuh di sisinya untuk memperebutkannya hingga tiba akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi, dan beliau datang dari arah timur, bukan dari Sardab Samiro sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Rafidhah bahwa Al-Mahdi saat ini ada di dalamnya dan mereka sedang menunggu kemunculannya di akhir zaman. Beliau juga melanjutkan perkataannya, beliau Al-Mahdi didukung oleh orang-orang dari timur yang menolongnya, menegakkan kekuasaannya, memperkuat sendi-sendinya, dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam yang melambangkan ketenangan, sebagaimana bendera Rasulullah SAW dahulu berwarna hitam dengan sebutan Al-Uqob. Apakah Al-Mahdi kecil mengetahui bahwasannya kelak dia akan menjadi Imam Mahdi? Terkait permasalahan ini,
ada sebuah hadis yang berbunyi yang artinya, Al-Mahdi termasuk golongan kami, Ahlul Bait, dan Allah memperbaikinya dalam semalam. Hadis riwayat Ahmad nomor 655 dan Ibnu Majah nomor 4223. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna Allah memperbaikinya dalam semalam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan yang artinya, Allah menerima taubatnya, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya setelah sebelumnya dia tidak seperti itu. Dinukil dari kitab An-Nihayah atau Al-Fitan wal Malahim jilid 1 halaman 55. Dari hadis tersebut, sebagian ulama menyimpulkan bahwasannya Imam Mahdi tidak tahu dirinya Imam Mahdi sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi. Calon Imam Mahdi sama sekali tidak tahu bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya tidak mengetahui akan menjadi nabi. Kesimpulan ini disampaikan penulis kitab Hilyah Al-Bashar, Abdul Razak Al-Bitar. Dalam kitabnya, beliau menyatakan dari sabda Nabi SAW tentang Al-Mahdi bahwa Allah memperbaikinya dalam semalam menunjukkan bahwa Al-Mahdi tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan sebelum waktu Allah menghendaki untuk mengeluarkannya di masyarakat. Kasus ini sejenis dengan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW, makhluk paling mulia. Beliau tidak tahu risalah kenabiannya hingga Jibril datang menemuinya di Gua Hiro. Kitab Hilyah Al-Bashar jilid 1 halaman 358. Mungkin sekian dulu untuk konten kali ini. Follow for more. Jazakumullahu khairan katsira.